Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, para sahabat Darun Nahdoh, insyaallah saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang perkara-perkara apa saja yang disunahkan di dalam puasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menukil sedikit dari kitab At-Taqrib, yang dimana saya bacakan dulu sedikit tentang apa yang disunahkan tersebut. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu, dan disunahkan fis saumi, pada puasa, apa salah satu asya'a, tiga perkara-perkara. Ta'jilul fitri, adapun yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Wa ta'khirus sahuri, dan yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Wa tarkul hijri, dan yang ketiga meninggalkan perkataan buruk, minal kalami, dari perkataan. Jadi dalam kitab At-Taqrib ini ada tiga perkara yang disunahkan di dalam puasa. Apa yang pertama dari yang tiga itu? Yang pertama adalah ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka di sini disyaratkan ketika seseorang yang saum itu meyakini bahwa pada waktu itu ialah terbitnya terbenamnya matahari gitu. Jadi ketika dia meyakini bahwa pada saat itu terbenamnya matahari, maka disunahkan untuk segera berpuasa gitu. Nah, jika seseorang yang saum itu meragukan akan terbenamnya matahari, maka janganlah untuk menyegerakan berbuka. Dan disunahkan pula untuk berbuka pada awalnya dengan kurma kering. Nah, maka jika tidak ada kurma kering, maka disunahkan hanya dengan air. Itu yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Lalu yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur di sini disyaratkan ketika orang yang berpuasa itu meyakini bahwa atau mengetahui pada waktu berkumandangnya azan zuhur. Misal, ketika kita sahur, kita meyakini atau kita mengetahui bahwa azan subuh itu pada jam 4.30, maka disunahkan untuk mengakhirkan sahurnya. Maka jika tidak yakin atau ragu siapa orang yang saum, maka tidaklah atau janganlah mengakhirkan sahurnya gitu. Dan ketika kita sahur itu cukup hanya dengan sedikit makan dan sedikit minum, itu akan dapat kesunahannya. Itu yang kedua ialah mengakhirkan sahur. Lalu yang ketiga adalah meninggalkan perkara-perkara yang buruk atau meninggalkan perkata-perkata yang keji. Contohnya perkataan yang buruk ialah mencela seseorang. Ketika kita sedang berpuasa nih, maka dilaranglah mencela orang. Itu dimakruhkan dalam berpuasa. Maka disunahkan pula jika seseorang mencela kita, misalkan kita sedang berpuasa, kita dicela oleh seseorang, maka Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitab Al-Adhkar bahwasanya ketika seseorang yang sedang berpuasa kemudian dicela oleh orang lain, maka disunahkan untuk menyebutkan ana shaimun, aku sedang berpuasa. Jika keterusan kita terus dicela, maka sebutkan lagi ana shaimun 2 atau 3 kali atau seterusnya. Ana shaimun itu disunahkan. Dalam pendapat lain, Imam Ar-Rafi'i menyebutkan di dalam kitab A'immah, ringkasannya, Imam Ar-Rafi'i menyebutkan ketika kita dicela oleh orang lain ketika sedang berpuasa, maka
menyebutkan imunnya itu adalah di dalam hati. Seperti tadi marrota ini atau salatan, 2 atau 3 kali. Ketika kita menyebutkan imun tetapi masih dicela, maka disunahkan pula 2 atau 3 kali terus menyebutkan imun. Mungkin segitu yang bisa dapat saya sampaikan. Diulang tadi, apa saja yang disunahkan dalam berpuasa adalah 3 perkara. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka, dan yang kedua mengakhirkan sahur, dan yang ketiga adalah meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Khudh masafa wa da'a makadar. Ambil baiknya, buang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.